Tuhan, kami mengucap syukur atas bimbingan-Mu, atas belas kasihan-Mu, atas kemurahan-Mu, sehingga kami bisa dikumpulkan secara online untuk bersama-sama memiliki hati yang terbuka terhadap firman-Mu. Tuhan, kami tahu Tuhan, bahwa firman-Mu adalah terang bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran. Bahkan firman-Mu sendiri adalah benih kerajaan yang Kau taburkan ke dalam hati kami. Tuhan, malam ini jadikanlah hati kami menjadi tanah yang baik. Angkatlah segala lalu lintas dunia yang mengeraskan hati kami. Angkatlah Tuhan segala batu-batu yang tersembunyi di dalam kami. Angkatlah segala kekhawatiran, semak duri, sehingga kami bisa menjadi tanah yang baik, yang bisa menerima benih kerajaan. Oh Tuhan, kami mau benih firman-Mu bisa tidak hanya bertunas, bertumbuh, bahkan berbuah di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga mengingat firman-Mu berkata, berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Maka malam ini Tuhan, bersihkan hati kami dari segala hal yang cemar, sehingga kami bisa melihat diri-Mu melalui pemberitaan firman. Tuhan, kami berdoa, kuduskan juga setiap peralatan yang kami pakai, supaya firman-Mu bisa diberitakan tanpa halangan apapun. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, saudari, saya akan izin untuk share screen terlebih dahulu. Oh, sebentar. Baik, saudari, malam ini kita akan membahas topik seperti di dalam undangan kita, yaitu anak Daud, anak Abraham. Ini adalah satu pernyataan di dalam Matius pasal 1 ayat 1 yang mengatakan inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Baik, misalnya malam ini kita akan membahas Matius pasal 1. Di dalam Matius pasal 1 itu, kalau di Alkitab LAI, itu ada dua bagian besar, yaitu bagian yang pertama membahas mengenai silsilah Tuhan Yesus Kristus. Dan bagian yang kedua adalah membahas mengenai kelahiran Tuhan, khususnya penyingkapan mengenai pemberian nama. Dia diberi nama Yesus dan dikenal sebagai Immanuel. Namun malam ini kita akan masuk di bagian pertama saja, yaitu membahas mengenai silsilah Kristus. Matius pasal 1 ayat 1 dimulai dengan inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Lalu ini adalah ayat pertama di dalam perjanjian baru. Kalau kita melihat ayat terakhir di dalam perjanjian baru, yaitu Wahyu pasal 22 ayat 21, di sana dikatakan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Ini memperlihatkan kepada kita nama pertama di dalam perjanjian baru dan nama terakhir di dalam perjanjian baru adalah nama Yesus. Ini menunjukkan seluruh perjanjian baru adalah membahas mengenai persona yang ajaib ini, yaitu Yesus, Tuhan Yesus kita. Karena itulah Kristus atau Tuhan Yesus adalah pokok, adalah isi dari perjanjian baru. Apa maksudnya? Artinya ketika kita membaca Alkitab, seluruh perjanjian baru, fokus kita tidak boleh terlepas dari persona yang ajaib ini.
Ketika fokus kita beralih ke tempat yang lain, kepada persona yang lain, kepada urusan yang lain, kepada hal yang lain, berarti kita sudah keluar dari pokok dan isi dari perjanjian baru. Puji Tuhan, Alkitab adalah firman Allah, menyingkapkan kepada kita satu persona yang ajaib, yaitu Kristus. Mari kita akan melihat silsilah Kristus. Karena waktu, saya hanya mempercepat saja dulu pembukaannya. Yaitu kalau kita melihat di dalam perjanjian baru ada 4 Injil. Ada Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Keempat Injil ini membicarakan Kristus, persona yang ajaib. Namun, mengapa harus keempat Injil? Apa kepentingannya? Apakah tidak cukup hanya satu kitab Injil saja? Atau kalau kita berkata yang paling lengkap kan bukankah kitab Lukas? Saudara-saudari, Allah adalah Allah yang penuh dengan hikmat. Allah memberikan kepada kita keempat Injil untuk memperlihatkan kepada kita, oh, Kristus yang adalah isi pokok dari perjanjian baru ini sungguh ajaib. Dia diperlihatkan kepada kita di dalam 4 status. Di dalam kitab Matius kita akan melihat dia sebagai seorang raja penyelam. Di dalam kitab Markus kita akan melihat dia sebagai seorang hamba yang merendahkan dirinya, menyelamatkan kita. Di dalam kitab Lukas kita akan melihat dia sebagai seorang manusia yang sempurna, yang sejati. Dialah manusia penyelamat kita. Dan di dalam Injil Yohanes kita melihat dia adalah Allah penyelamat kita. Jadi dari keempat Injil kita melihat dia adalah raja, dia adalah hamba. Dia adalah manusia, dia juga adalah Allah. Dan di dalam keempat Injil ini, hanya 2 kitab yang menuliskan silsilah Tuhan. Yaitu di dalam kitab Matius, yang mewahyukan Kristus adalah Raja Penyelamat. Seorang raja sangat penting, perlu diketahui silsilah ini. Lalu kitab yang kedua adalah kitab Lukas, yang menyingkapkan Tuhan adalah manusia yang sejati, yang sempurna, manusia penyelamat. Seorang manusia juga perlu dilihat asal-usulnya, karena itu ada silsilahnya. Namun kitab Markus menyingkapkan sebagai hamba, tidak perlu kita tahu seorang hamba itu dari mana. Hamba itu yang penting adalah apa? Melayan, rajin, bekerja. Lalu Allah, kitab Injil Yohanes menyingkapkan Allah penyelamat. Allah adalah awal. Tidak ada asal-usul yang lain lagi selain dirinya sendiri. Maka hanya kitab Matius dan kitab Lukas yang ada silsilah. Oke. Sekarang kita akan masuk silsilah Tuhan Yesus Kristus di dalam kitab Matius. Di dalam kitab Matius, kita melihat silsilah ini menunjukkan Tuhan Yesus adalah seorang raja. Dia adalah raja yang telah dijanjikan. Ini adalah menggenapkan apa yang Allah telah nubuatkan kepada Daud melalui Nabi Nathan. Di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 12 sampai 13 dikatakan, apabila umurmu sudah genap dan kau telah mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaan. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tata kerajaannya untuk selama-lamanya. Allah menjanjikan bahwa dari keturunan Daud, Allah akan mengokohkan kerajaan. Baik, kita akan melihat. Injil Matius, Kristus adalah Raja Penyelamat. Matius adalah kitab tentang kerajaan. Kristus sebagai Raja
Mesias. Segala sesuatu tertulis di dalam kitab ini, semua berhubungan dengan raja. Oke, baik. Karena itu, saudara, di dalam seluruh kitab Matius, Tuhan terus dikenal, terus di, kalau Inggrisnya di recognize, dikenal oleh orang sebagai apa? Raja. Di dalam Matius pasal 2 dikatakan para orang Majus itu bertanya, di manakah dia raja orang Yahudi? Lalu Matius pasal 21, ketika Tuhan masuk ke Yerusalem, katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Lalu Matius pasal 27, ya, ketika Tuhan sedang diadili, Yesus menghadap kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, engkaukah raja Yahudi? Orang-orang melihat dia sebagai seorang raja, tapi cara orang pada saat itu mengenal dia adalah mengenal secara alami. Mereka menganggap, wah, dia orang Yahudi, dia adalah raja orang Yahudi. Tetapi sesudah, kita harus tahu, dia adalah raja. Kerajaannya adalah kerajaan surga. Pemerintahnya adalah surgawi. Kekuasaannya adalah kekuasaan yang surga. Karena itu Matius pasal 25 ayat 31 dikatakan, apabila anak manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaan. Saudari, karena itu dikatakan, mereka, ia menjelaskan pada mereka apa yang tertulis tentang dia di seluruh kitab suci. Mulai dari kitab Musa dan segala kitab Nabi. Semua harus digenapi. Apa yang tertulis tentang dia dalam kitab Musa, kitab Nabi, dan kitab Nabi. Jadi sudah kita melihat di dalam perjanjian baru, persona yang ajaib ini sebenarnya ini adalah penggenapan dari semua yang tertulis di dalam kitab Musa, kitab Nabi-Nabi, bahkan kitab Mazmur. Baik, kita akan mulai masuk melihat silsilahnya secara cepat ya. Tapi saya akan balik dulu ke bagian pertama, yaitu dari ayat atau judul dari seminar kita ya. Dikatakan inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ini sangat menarik, saudara. Kalau kita melihat urutannya, nanti kita akan melihat di silsilahnya. Urutan pertamanya harusnya adalah Abraham, baru Adam. Tetapi cara Matius memperkenalkan kepada kita silsilah Tuhan Yesus. Dia berkata, inilah silsilah Yesus Kristus. Yang dia tekankan pertama adalah anak Daud, baru anak Abraham. Ini menunjukkan bahwa penekanan dari Matius di dalam silsilah ini adalah dia adalah anak Daud. Dia adalah keturunan raja. Dia adalah Salomo yang sejati. Kita tahu anak Daud, Raja Salomo. Raja yang penuh hikmat. Dan kita akan melihat nanti di dalam kitab Matius bagaimana Tuhan ketika memberitakan kerajaannya penuh dengan hikmat, penuh dengan kuasa. Bahkan Salomo adalah raja yang Allah perkenan untuk membangun bait Allah. Ini adalah satu lambang. Dan kita akan melihat melalui Yesuslah dia akan mendirikan bait, yaitu tubuhnya. Kemudian dia juga adalah anak Abraham. Abraham adalah orang beriman. Artinya dia adalah keturunan orang beriman. Kalau kita adalah orang beriman, kita ada bagian di dalam silsilah. Anak Abraham adalah Ishak, anak yang dijanjikan. Menunjukkan bahwa Yesus Kristus, dia tidak hanya raja, dia bahkan dijanjikan bagi kita. Haleluya. Tiada yang dijanjikan. Tiada yang dinanti-nantikan. Dia adalah kasih karunia
dia juga adalah yang dipersembahkan. Kita tahu Allah meminta Abraham mempersembahkan Ishak. Tuhan Yesus dipersembahkan untuk kita. Oh, sungguh penulisan ini sangat ajaib. Alkitab tidak sembarangan menulis saja. Penekanan di dalam silsilah ini adalah anak Daud. Dia adalah raja. Dia adalah Salomo yang penuh hikmat. Dia yang membangun bait. Dia juga adalah anak Abraham. Dia adalah Ishak yang dijanjikan. Yang mewarisi seluruh kekayaan Bapa. Dan dia adalah dipersembahkan. Haleluya. Hari ini Kristus adalah Raja. Dia juga adalah yang dijanjikan bagi kita. Kalau kita nanti masuk di bagian kedua mengenai namanya, kita akan melihat lebih lanjut bagaimana dia adalah Sang Raja yang dijanjikan, dipersembahkan untuk kita. Baik, kita akan masuk dulu bagian hari ini, yaitu mengenai silsilah. Saudari, kita tahu di dalam Matius pasal 1 ayat 17, ini adalah kesimpulan setelah dari seluruh silsilah. Diberitahukan pada kita, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai kepada Kristus. Ini berarti di dalam membicarakan, menyingkapkan, memperlihatkan kepada kita silsilah Raja Penyelamat kita. Kitab Matius membagikannya menjadi 3 bagian. 14, 14, 14. 14 yang pertama dari Abraham sampai Daud. 14 yang kedua dari Daud sampai pembuangan ke Babel. 14 keturunan 14 keturunan ketiga dari pembuangan Babel sampai kepada Kristus. Ini menunjukkan apa? Mari kita lihat satu demi satu. 14 keturunan yang pertama dari Abraham. Ini adalah zaman nenek moyang. Mulai dari Abraham, bapak orang beriman. Seorang yang dipanggil keluar. Saudari, di dalam silsilah Tuhan. Oh, silsilah Raja Penyelamat kita. Dimulai dari panggilan Allah. Hari ini, kita ada bagian di dalam. Karena kita adalah orang yang telah dipanggil Allah. Kita dibenarkan oleh Allah. Kita ada bagian di dalam Kristus. Kitalah adalah orang-orang yang menikmati bagian ini. Lalu, Ishak anak yang dijanjikan. Yakub, dan seterusnya. Kita melihat banyak poin ini. Ini adalah bicara nenek moyang. Orang-orang yang Tuhan pakai zaman demi zaman. Lalu 14 keturunan yang kedua, yaitu dari zaman kerajaan. Mulai dari Raja Daud. Raja yang diperkenan oleh Allah. Lalu Salomo. Seorang raja yang penuh hikmat. Penuh kuasa. Dia mendirikan banyak. Lalu mulai dari Salomo. Kita melihat kehancuran dari kerajaan. Ini menunjukkan apa? Di dalam silsilah Tuhan. Tidak hanya mencakup orang-orang yang luar biasa. Tapi orang-orang yang jatuh. Orang-orang yang gagal. Orang-orang yang lemah. Nah, tentu ada 3 raja tidak disebutkan. Mengapa? Kalau saudara ada Alkitab Bible for Indonesia, di dalam catatan kaki di Matius pasal 1 ayat 8 menjelaskan kepada kita 3 generasi. Ahazia, Yoas, dan Amazia dihilangkan. Ini tentu dikarenakan ada perkawinan jahat antara Yoram dengan anak perempuan Ahab dan Izebel yang merusak keturunan Yoram. Dan ini adalah berdasarkan Keluaran 20 ayat 5. 3 generasi dari keturunan Yoram itu harus dikesampingkan. Jadi ini adalah menurut apa yang telah dibicarakan, disingkapkan, dinubuatkan dalam Keluaran. Bahwa 3 keturunan harus disingkirkan. Saudari, kita melihat bahwa di dalam silsilah Tuhan ada raja yang baik, ada raja yang kurang baik.
ada raja yang setengah-setengah. Siapapun, Tuhan ada di dalam. Baik, kita lanjut. 14 keturunan yang ketiga, yaitu dari pembuangan Babel sampai kepada Kristus. Ini menunjukkan apa? Dari kondisi yang paling kacau, paling rendah, paling parah, ditawan, dipenjara, dibuang. Tetapi ada pemulihan, ada panggilan kembali, membangun tembok kembali, membangun bait kembali, membangun kota kembali, sampai kepada Yesus, Raja Penyelamat. Jadi sesudah kita melihat dari 14 kali 3 keturunan ini. Silsilah Tuhan Yesus, seorang raja, anak Daud, anak Abraham, Raja Penyelamat kita. Kita melihat di dalam silsilahnya mencakup begitu banyak. Mulai dari orang yang terpanggil, hidup oleh iman, dibenarkan, mewarisi segala kekayaan, dipersembahkan, orang yang diubah dari Yakub menjadi Israel, Yehuda seorang raja, seorang yang penuh kuasa, sampai nanti pada zaman kerajaan, Raja Daud yang diperkenan Allah, Salomo yang penuh hikmah, lalu raja yang mulai merosot dan merosot, sampai kepada kemerosotan yang paling bawah, pembuangan di bawah. Tapi dari pembuangan, Allah memanggil, Allah memulihkan, sampai kepada Yesus. Sungguh ajaib. Seharusnya kalau kita secara logika manusia, seorang raja silsilah harusnya tidak ada cacat, harusnya bagus, semuanya luar biasa. Tapi itulah kerajaan dunia. Tapi kerajaan surga, raja yang surga, dia merangkul semuanya. Dia mencakup semuanya. Dia begitu luas, dia tidak sempit. Dia merangkul mau orang yang tinggi atau orang yang gagal. Orang yang benar atau orang yang berdosa. Orang yang lemah atau orang yang kuat. Semuanya Tuhan cakup. Bahkan, maksudnya kita lihat, di dalam silsilah ini, ada 5 nama perempuan yang dicatat. Ini akan menjadi topik pembahasan kita, Bible study kita minggu depan. Ada 5 perempuan dicatat. Dari kelima ini, ada 4 yang berdosa. 1 yang suci. Dan dari 4 yang berdosa, karena berdosanya begitu parah, sampai ada 1 yang namanya pun tidak dicatat. Mulai dari Tamar, perempuan yang berbuat sumbang. Rahab, seorang perempuan Sunda. Ruth, keturunan yang terkutuk orang Moab. Bahkan ada 1 istri Uria, namanya tidak dicatat, melakukan perzinahan. Dan terakhir adalah yang Maria, ibu Yesus. Jadi kita melihat Kristus sebagai juru selamat bagi orang bukan Yahudi, bahkan bagi orang dosa. Jadi saudari, dari gambaran silsilah Kristus ini, kita nampak bahwa penyelamatan Kristus terhadap umat, dia adalah raja yang menyelamatkan. Dia mencakup segala macam orang. Orang yang besar, orang yang kecil. Raja ya, atau hamba. Orang yang tertawa. Orang yang terpanggil atau orang yang jatuh tertawan dalam dosa. Orang yang dibawa kembali atau serta orang-orang dosa yang kotor. Inilah silsilah Tuhan kita. Semua generasi diarahkan kepada Kristus dan untuk mendatangkan Kristus. Hari ini saudari, Kristus adalah sasaran. Kristus adalah perampungan. Kristus adalah kesimpulan. Kristus adalah perlengkapan. Kristus adalah penyempurna semua generasi. Artinya apa? Kalau dari seluruh keturunan silsilah ini, di bawahnya truk yang tidak ada Kristus, maka tidak ada sasaran, tidak ada kesimpulan, tidak ada kelengkapan.
Tidak ada kesempurnaan. Namun, haleluya. Di dalam silsilah Matius pasal 1 ini, pasal yang banyak orang Kristen tidak mau baca. Pasal yang banyak orang Kristen merasa, ini gak ngerti. Ternyata dalam silsilah ini mencakup, mengandung pewahyuan yang luar biasa. Yaitu apa? Kristus adalah sasaran, rampungan, kesimpulan, kelengkapan, kesempurnaan semua generasi. Dengan kata lain, saudara-saudara, bagaimanapun keadaan Anda, mungkin Anda sedang lemah, mungkin Anda sedang jatuh, Anda tertawan oleh dosa tersembunyi yang orang lain tidak tahu, tapi Anda bergelut, Anda bergumul di dalam, Anda di dalam kondisi yang paling bawah. Anda harus tahu, Anda perlu mengakhirinya dengan Yesus. Anda perlu datang kepada Tuhan Yesus. Garis hidup Anda harus mengarah kepada Kristus. Atau Anda sedang baik, Anda sedang posisi yang tinggi, Anda sedang luar biasa, Anda sedang seorang yang benar, Anda adalah seorang yang penuh hikmat, Anda adalah seorang yang hidup oleh iman. Tetap Anda harus mengambil Kristus sebagai sasaran, perampungan, kesimpulan, kelengkapan, kesempurnaan di dalam hidup. Karena itu adalah penting bagi kita memulai hari kita dengan Tuhan. Kita perlu datang dan juga mengakhiri setiap hari kita juga dengan Tuhan. Kita perlu datang kepada Dia. Demikianlah Dia menggenapi nubuat, menyelesaikan persoalan, memenuhi keperluan kita. Terakhir, saudari, ada sebuah janji ketika Kristus datang. Ini tidak hanya janji nanti, bahkan hari ini. Kalau Kristus datang di dalam hidup kita, kalau kita terbuka kepada Dia, apapun kondisi kita, tinggi, rendah, besar, kecil, terhormat, terhina, merdeka, atau tertawa, atau Anda sedang dipulih, Anda perlu Tuhan, datanglah kepada Tuhan, masuklah ke dalam hidup. Tuhan, aku membuka hati, masuklah ke dalam hidup. Maka ketika Kristus datang di dalam hidup, akan ada tenang, akan ada hayat, akan ada keselamatan, akan ada kepuasan, kesembuhan, kemerdekaan, perhentian, penghiburan, damai, dan sukacita. Semuanya datang bersama Dia. Haleluya, Kristus telah datang. Kristus hari ini, Dia ingin juga datang di dalam hidup. Kristus ingin terlahir di dalam hidup. Ada sebuah kidung yang sering, ya senang saya nyanyikan. Kidung ini dalam syair dikatakan, Kristus laksaan kali kalau lahir di Bethlehem, tetapi belum di hatimu, tidak ada gunanya. Hari ini silsilahnya menunjukkan bahwa Dia ingin datang ke dalam segala macam orang. Terbukalah pada Dia. Undanglah Tuhan masuk ke dalam. Nanti kita akan baca, masuk mulai dari pasal 2 dan seterusnya. Kita akan melihat Dia datang sebagai terang, hayat, keselamatan, kepuasan, kesembuhan, kemerdekaan. Bahkan di dalam 11 dikatakan, marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia menghibur, Dia menjadi damai, Dia menjadi sukacita semua. Ya, puji Tuhan. Demikian saya sharing, bahkan mungkin lebih cepat dari waktunya. Saya tutup dulu slide-nya. Ya. Terus, saudari, ini adalah bagian yang kita bahas hari ini. Kristus adalah anak Daud, anak Abraham. Ya. Puji Tuhan, saya mungkin tutup dulu persekutuan saya dengan doa. Setelah itu, saya akan buka dengan tanya jawab, atau bahkan jika ada saudari yang mau sharing atau mau merespon juga kami persilakan. Ya. Tapi terlebih dahulu izinkan saya menutup pemberitaan saya dengan doa ya. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau datang sebagai anak Daud, anak Abraham. Engkaulah Raja kami, Engkaulah juga
Oh, yang dijanjikan bagi kami. Tuhan, hari ini Kau datang di dalam segala kelapangan hati. Engkau bahkan mau datang terlahir di dalam hidup kami. Tuhan, karena itu melalui pembelajaran akan silsilah, kami menyadari bahwa Tuhan Kau terbuka terhadap setiap orang. Biarlah Tuhan malam ini kami membuka seluruh diri kami, supaya mengundang Kau masuk menjadi Raja di dalam hidup kami, menjadi Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kami mau berdoa seperti yang Kau ajarkan. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami juga berdoa, kami serahkan setiap saudara-saudari yang mendengar malam ini. Kiranya Tuhan, Engkau sebagai Raja, berkuasa, memerintah di dalam hidup setiap kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Raja kami, yang dijanjikan bagi kami. Amin.